Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Sebelum kami memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika ada kesalahan dalam terjemah, perkataan, ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Dan kami meminta masukan yang membangun sehingga kami dapat mengembangkan channel ini. Jangan lupa follow akun FB dan IG kami, di mana akun IG kami dengan nama Kata Bijak Doa dan akun FB kami dengan nama Ahmad Al-Fatih Channel. Sebenarnya Islam mengatur kita dari bangun, tidur, sampai tidur lagi. Makanya sangat penting kita bahas. Langsung saja, hukum melihat foto atau video lawan jenis di media sosial. Artikel ini diambil dari NU Online yang ditulis oleh Al-Hafidz Kurniawan yang dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 29 Juni tahun 2018 pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Artikel ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari Mariati. Pertama yang disampaikan di sini adalah ulama sepakat bahwa seorang laki-laki haram memandang aurat perempuan muda yang bukan mahramnya, sebagaimana keterangan dari kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang bunyinya berikut. Ittifaqo al-fuqaha ala annahu yahrumu nadharu ar-rajuli ila auratil mar'atil ajnabiyyati syabati wastadallu ala dhalika bi adillatin minha qauluhu ta'ala qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba ala bani adam haddahu minaz zina adraka dzalika la mahalata fazinal ain an-nadhar summa ikhtalafu fi tahdiqil auratil lati yahrumun nadharu ilaiha ala aqwalin, yang artinya ulama bersepakat bahwa kaum pria haram memandang aurat perempuan muda bukan mahramnya. Mereka mendasarkan pandangannya dengan sejumlah dalil-dalil. Salah satu dari dalil itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, katakanlah kepada orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan dalil diantaranya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya Allah menakdirkan sebagian dari zina untuk anak Adam, di mana ia akan melakukan itu. Bukan mustahil, zina mata adalah melihat. Tetapi ulama berbeda pendapat perihal batasan aurat haram untuk dilihat pada sejumlah pendapat. Lihat pada kitab Wizaratul Awqaf wa Syu'unul Islamiyah Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Darus Sofwah, dicetak pada tahun 1997 Masehi atau 1417 Hijriah. Cetakan pertama juz ke-40 halaman ke-341. Tetapi di mana batasan aurat perempuan? Pandangan ulama terbelah menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama, seseorang boleh memandang wajah dan telapak tangan perempuan muda yang bukan mahram jika tanpa syahwat. Selain keduanya, haram dilihat tanpa uzur syar'i. Pandangan ini dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Wa in kanas al-mar'atul ajnabiyyah hurima an-nadharu ilaiha indal Hanafiyah ila wajha wa kafaiha. Liqaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-31. Waqala Ali wa Ibnu Abbas ma dhahara minha al-kahli wal khatam ay mawdi'ihima wa huwa al-wajhu wal kaf wal murad minaz zina fil ayati mawdi'iha wa li anna fi ibtida'il wajhi wal kaf daruratun li hajatiha ilal mu'amalati ma'ar rijali akhdhan wa 'adha. Yang artinya, jika perempuan itu adalah orang lain, dengan kata lain bukan mahram, maka seseorang itu tidak boleh memandangnya menurut mazhab Hanafi, kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu tidak boleh memandangnya. Ini menurut pandangan dari mazhab Imam Hanafi, kecuali wajah dan telapak tangannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak padanya. Surat An-Nur ayat ke-31. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang tampak padanya adalah celak mata dan cincin, yaitu tempat keduanya, wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud perhiasan pada ayat ini adalah anggota badan perempuan tempat perhiasan itu. Pasalnya, penampakan wajah dan telapak tangan bersifat darurat.
yang menjadi keperluan perempuan dalam bertransaksi dengan pihak pria, baik memberi maupun menerima. Lihat kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, cetakan Bayrut, cetakan Darul Fikr, cetakan kedua tahun 1985 Masehi atau tahun 1405 Hijriah, juz ketiga halaman ke-561. Pendapat kedua, seorang laki-laki haram memandang wajah dan telapak tangan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada uzur syar'i, baik aman ataupun tidak aman dari fitnah. Kedua anggota perempuan ini termasuk aurat perempuan sebagaimana anggota tubuh selain keduanya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Tetapi kalau ada uzur syar'i seperti saat meminang, diperbolehkan untuk memandangnya. Pendapat ketiga, orang laki-laki haram memandang anggota tubuh perempuan yang bukan mahram selain wajah dan telapak tangan tanpa adanya uzur, tanpa adanya hajat. Hanya saja seorang laki-laki makruh memandang keduanya. Sebaiknya memandang keduanya ditinggalkan sebagaimana fatwa ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan ahli fatwa. Pendapat keempat, seseorang laki-laki boleh memandang wajah, telapak tangan dan kedua kaki perempuan bukan mahram dengan catatan tanpa syahwat seperti diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian mazhab Malikiyah. Berkaitan dengan pendapat keempat ini, sebuah riwayat dari Abu Yusuf mengatakan bahwa dua lengan perempuan boleh terlihat ketika membasuh dan memasak. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh memandang dua betis perempuan tanpa syahwat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi antara lain karena perbedaan pandangan mereka perihal pengecualian yang terdapat pada surat An-Nur ayat 31. Di samping perbedaan riwayat hadis yang lainnya, wajah dan telapak tangan muncul sebagai pengecualian pada surat An-Nur ayat 31 dengan pertimbangan adat dan ibadat. Pertimbangan adat dan ibadat ini dipakai oleh Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir mazhab Maliki. Berikut pendapatnya. Qala Al-Qurtubi, lamma kana al-ghalibu minal wajhi wal kaffain zuhuruhuma adatan wa ibadatan wa dzalika fis sholati wal haji fayasluhu ayyakunal istisna raji'an ilaihima wa bima ruya an Aisyata radhiyallahu anha anna Asma binta Abi Bakrin radhiyallahu anhuma dakhalas ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun fa'arada anha wa qala ya Asma innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kafaihi wal hadisu fihi dalalatun ala annal wajha wal kafain minal mar'atil ajnabiyyati laysa bi'auratin wa anna lirajuli ayyanzura ilaihima, yang artinya Al-Qurtubi mengatakan wajah dan kedua telapak tangan secara umum tampak dalam keseharian dan dalam peribadatan, yaitu pada sholat dan haji, sehingga pengecualian itu layak merujuk pada dua hal itu. Pandangan ini juga didasarkan pada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anha dengan pakaian halus menemui Rasulullah SAW dan beliau berpaling darinya. Wahai Asma, ketika perempuan sudah masuk usia haid, tubuhnya tidak pantas terlihat kecuali ini dan itu. Rasul mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis ini menjadi dalil bahwa kedua anggota badan itu bukan aurat. Hadis ini menjadi dalil bahwa kedua anggota badan itu bukan aurat di depan laki-laki lain. Laki-laki lain boleh melihat keduanya. Lihat pada kitab Wizaratul Awqaf wa Syu'unul Islamiyah Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Darussofah, dicetak pada tahun 1997 Masehi atau 1417 Hijriah, cetakan pertama juz 40 halaman 342. Adapun perihal memandang dengan syahwat ataupun tanpa adanya syahwat, kami tidak menemukan keterangan secara lugas selain keterangan Wahbah Az-Zuhaili berikut ini. Wa in kana la yu'man asyahwat la yanzuru ila wajhiha ila lihajati daruriyatin wa bihi yadhharu anna halan nadhru muqayyadun bi'adami syahwati wa illa faharamun wal wajib al man'u fi zamanina min nadhri syabat wa yadullu li haramatin nadhri. Haditsus sahih. Al-ainani tazniyani wa zanahuma an-nadhru wa yadani tazniyani wa zanahuma al-batshu.
wa haddu syahwati taharrukul alah. Yang artinya, tetapi jika tidak aman dari fitnah, maka seorang tidak boleh memandang wajah perempuan kecuali ada keperluan mendesak. Dari sini tampak bahwa kebolehan memandang lawan jenis bukan mahram itu terbatas pada ketidakadaan syahwat. Kalau dengan syahwat, maka penglihatan itu haram. Yang harus dihindari dari era kita sekarang ini adalah memandang perempuan muda. Keharaman ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dua mata berzina, zina keduanya adalah memandang. Dua tangan berzina, zina keduanya adalah memegang. Batasan syahwat itu adalah menggerakkan alat kelaminnya. Lihat dalam kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, cetakan Darul Fikr, cetakan kedua yang dicetak pada tahun 1985 atau 1405, juz ketiga halaman ke-561. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat perihal melihat wajah lawan jenis bukan mahram di media sosial, baik foto maupun video, karena sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i menganggap wajah dan telapak tangan bagian dari aurat perempuan bukan mahramnya. Namun demikian mayoritas ulama berpendapat bahwa wajah bukan bagian dari aurat. Sekian dari kami. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen supaya menjadi penyemangat kami dalam membuat video terbaru. Jika ada kesalahan dalam terjemah, perkataan, ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya, dan kami meminta masukan yang membangun sehingga kami dapat berkembang dalam membangun akun kami. Jangan lupa follow akun FB dan IG kami juga, di mana akun IG kami dengan nama Kata Bijak Doa dan akun FB kami dengan nama Ahmad El-Fatih Channel. Kami juga menerima permintaan untuk membuat video apa yang akan ditayangkan berikutnya, dan kami juga menerima pertanyaan-pertanyaan seputar fikih yang insya Allah kami jawab dengan pendapat para ulama yang termuat dalam kitab kuning yang akan ditampilkan dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.